Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke, selanjutnya adalah Flow of Radio Network Planning. Di sini adalah flowchart atau macam-macam alurnya pada saat kita ingin memulai radio network planning. Di mana teman-teman kan sudah belajar ya pada video sebelumnya ya, yaitu RF planningnya. Nah, di sini kita akan review lagi ya, nggak apa-apa ya, supaya lebih ingat. Nah, yang pertama adalah kita dalam menentukan RF planning, yaitu menentukan dulu coverage yang akan dituju atau kayak cakupan apa saja yang ingin kita buat planningnya di situ. Di mana kita akan memprediksi resource yang dibutuhkan seperti apa sih supaya dia bisa menghasilkan parameter-parameter yang sesuai dengan KPI kita, sesuai dengan user experience-nya. Di mana parameternya ini ketika kita ingin berbicara tentang coverage itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Baik itu di 4G, di 3G, di 2G itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya di 4G itu kita menggunakan coverage, yaitu cakupannya kita menggunakan RSRP. Lalu untuk kualitasnya kita menggunakan RSRQ ya. Terus kalau di 3G kita menggunakan RSRP. Kalau di 3G kita menggunakan RSCP. Kemudian untuk kualitasnya adalah EC/NO, dan 2G kita kalau coverage menggunakan RX level dan kualitas RX qual. Nah, maka dari itu parameternya itu harus disesuaikan ketika kita ingin memplanningkan sebuah jaringan, karena masing-masing jaringan itu mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, tujuan kita menentukan coverage planning untuk mendapatkan resource yang dibutuhkan adalah supaya bisa memenuhi SLA. Jadi SLA itu adalah Service Level Agreement, di mana ini adalah yang dibutuhkan user ya. Kita harus menentukan juga cakupan area yang paling bagus dan paling optimum dan memenuhi standar KPI-nya dalam parameter-parameter yang dituju. Selanjutnya ini adalah sebuah ring ya teman-teman, ketika kita ingin membuat sebuah jaringan, di mana yang pertama yang dibentuk adalah network objective. Jadi di sini kita menentukan terlebih dahulu gambaran awal yang akan kita buat ya. Jadi itu kayak ide-idenya terlebih dahulu. Kita pengen buat jaringan apa ya sekarang, terus kita juga pengen buat topologi yang kayak gimana ya, terus kapasitas usernya itu berapa ya. Nah, di sini kita perlu membuat gambaran awal atau kayak overview-nya seperti itu. Habis kita ketemu nih, buat jaringan ini yuk, menggunakan frekuensi ini yuk. Nah, langsung dia menuju ke bagian sini, network planning. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Di bagian network planning, dia akan menghitung ya, sesuai dengan yang tadi dipikirkan pada network objektif. Dia akan memperhitungkan transportnya itu menggunakan apa sih yang bagus. Apakah kita di daerah ini menggunakan fiber optik, apakah satelit, apakah microwave, dan itu tergantung pada wilayahnya. Kalau misalnya wilayahnya rural, urban, dan suburban, pasti teknologi transportnya juga akan berbeda. Kalau misalnya di wilayah itu kebanyakan menggunakan fiber optik, berarti kita menggunakan fiber optik di sana gitu loh. Pokoknya di sini kita akan memplanningkan sesuai dengan yang kita lakukan observasi ya teman-teman, yang kita lakukan peninjauan pada daerah tersebut. Nah, kemudian dia juga harus dihitung berdasarkan software yang digunakan ya, seperti Atoll, Planetmentum, dan lain-lain. Apakah dia sesuai dengan perhitungan link budget secara manual atau dia tidak sesuai. Nah, ketika dia sudah matang nih perencanaannya, maka dia akan maju ke project execution. Dimana di sini dia akan dijalankan apa yang diplanningkan. Tetapi teman-teman, dari proses seperti ini itu biasanya memakan waktu yang tidak sebentar ya, artinya dia cukup lama, bisa beberapa bulan atau bisa beberapa tahun gitu dalam eksekusinya. Jadi planningnya itu agak lama, planningnya udah jadi nih, tapi eksekusinya itu kayak lama sekali, dan itu kayak tergantung situasinya ya teman-teman ya. Jadi makanya ketika dia pengen mengerjakan nih apa yang diplanningkan, dia kayak ada perubahan-perubahan gitu. Karena kan misalnya nih,
kita planningkan di daerah yang rural ya, yang di pedesaan. Oh, di daerah pedesaan ini paling bagus kita menggunakan 2G aja deh, karena di sana penduduknya itu jarang yang menggunakan internet. Terus di sini diplanningkan lah 2G secara matang. Pas pengen diimplementasikan, tetapi karena lama gitu ya, mereka terjadi perubahan di daerah yang tadi kita planningkan. Jadi di daerah tadi kayak misalnya, wah udah masuk data nih di sini. Terus sebagian besar juga tempat wisata nih, sudah dibuat tempat wisata dan orang-orang tuh banyak menggunakan internet. Jadinya terjadilah perubahan di bagian sini. Dan itu perlu diatasi juga ya di bagian si network optimization terhadap perubahan-perubahan yang terjadi ya teman-teman. Dimana network optimization itu sebelum dia menjalankannya, dia harus memerlukan drive test terlebih dahulu. Jika sudah diimplementasikan ya, misalnya planningnya itu sudah jadi, sudah dieksekusi, itu sudah dilayani juga oleh user, dia bisa melakukan pengecekan performansinya, atau ketika parameter-parameter di sini itu banyak yang berubah ketika dieksekusi, dan itu bisa diperbaiki di network optimization. Terus proses-proses ini tuh akan terus melooping, akan terus berhubungan satu sama lain sampai didapatkan nilai yang paling bagus dan paling perfect ya, paling optimum sesuai dengan KPI yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Ini yang 3, ini yang 4. Oke. Nah, yang bertanggung jawab atas proses-proses yang tadi di sebelah sini itu adalah yang kita namakan dengan RNP dan O. Jadi RNP dan O adalah gabungan antara RNP dan RNO, Radio Network Planning dan Radio Network Operation. Jadi ada yang memplanningkan, ada yang mengoperasikan, dan dia akan bertanggung jawab terhadap proses-proses sebelah sini. Baik itu di sisi planning ataupun di sisi operasi seperti ini. Oke? Nah, dalam melakukannya, dia ada 4 step ya teman-teman. Yang pertama adalah pre-bidding terlebih dahulu, kemudian dia melakukan bidding, lalu implementation, terus maintenance. Jadi ini adalah step-step yang dilakukan oleh RNP dan O dalam menghandle proses RF planning. Oke? Kemudian ini adalah planning proses ya. Jadi planning prosesnya itu kita harus menentukan initial planning terlebih dahulu dengan area type-nya itu seperti apa? Apakah rural, urban, atau suburban? Lalu propagation modelnya, di mana propagation model sebelum kita menentukan ini, kita menentukan frekuensi terlebih dahulu, baru kita menentukan ini. Kemudian kita menentukan network element, network layout, dan jumlah site-nya gitu ya. Di mana ketika kita, frekuensinya itu semakin besar ya, kalau frekuensi semakin besar, maka coverage-nya itu kan semakin rendah ya. Kalau coverage semakin rendah berarti jumlah site-nya semakin banyak seperti itu, dan dia saling berpengaruh. Kalau frekuensinya rendah, coverage-nya tinggi, maka jumlah site-nya itu tidak terlalu banyak seperti yang frekuensi tinggi gitu teman-teman. Lalu setelah kita melakukan initial planning, kita harus mendetailkan planning yang sudah ada dengan cara menghitung coverage, capacity, frekuensi, PCI, dan ini perhitungannya sudah kita lakukan ya. Lalu yang terakhir adalah mengoptimasi apakah jaringan kita ini sudah sesuai, implementasinya itu sudah bagus. Kalau belum, mari kita perbaiki lagi gitu. Nah, jadi ini adalah gambarnya lagi dari radio planning proses overview-nya, di mana ujung-ujungnya itu kita akan menentukan berapa site yang akan digunakan. Nah, dalam menentukan berapa site ini, dia akan disupport oleh 2 cara, yaitu coverage site dan capacity-nya. Oke? Jadi dia harus menghitung dulu coverage-nya seperti apa dan kapasitas dari site-nya itu bagaimana. Dimana kalau coverage itu kan adalah menentukan luasan ya. Nah, kalau luasan ini dia perlu disupport oleh macam-macam parameter lagi, seperti site areanya seperti apa, apakah site areanya itu menggunakan rural, urban, atau suburban, lalu area size-nya itu bagaimana, dan ini bisa kita hitung dengan menggunakan atol misalnya di clutter kayak vektor clutter, besok ada height juga gitu ya. Terus kalau bagian capacity dia harus menentukan
over trafficnya terlebih dahulu, tapi sebelum ke sini dia harus menentukan dulu subscriber density-nya, lalu volume datanya, dan itu akan didapatkan ketika kita ingin mendesain subscriber traffic model dan site capacity. Oke? Nah, misal saya mempunyai soal ketika dia mempunyai site area, ya, site area yaitu satu site dia bisa menjangkau sebanyak 10 km persegi. Terus areanya itu adalah 100 km, maka berapakah site yang dibutuhkan? Oke? Berapa site nih? Gampang ya, jadi kan di sini ada 100. Lalu satu site hanyalah 10, maka 100 dibagi 10 aja jadi hasilnya 10. Oh, berarti dia hasilnya 10 site. Nah, ini perhitungan kita tadi ya. Jadi ketika ada plan areanya itu adalah 100 km, lalu site areanya satu site itu menghandle 10 km, maka jumlah site yang dibutuhkan adalah 10. Dan ini adalah yang tadi area size-nya ya. Area size yang seperti ini ya. Lalu ada juga site areanya. Oke? Nah, selanjutnya pada video next kita akan membahas tentang coverage planning.